Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu ketua kelas pimpin doanya, Nak. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Siapa hari ini yang nggak hadir? Muhammad Arfan, apa keterangannya? Sakit. Yang lain? Siapa? Zahra? Mutia Zahra, keterangannya? Sakit juga. Oke. Kita doakan ya, semoga teman-teman kita yang hari ini tidak dapat sekolah karena sakit, semoga segera diberi kesehatan dan dapat berkumpul sama kita untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Teks pidato persuasif. Oke, pidato persuasif. Siapa yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Angkat tangan yang mau menjawab. Ya, silahkan. Khairuzi. Pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau mengenai hal-hal. Oke, beri tepuk tangan dulu teman-teman kita. Jadi pidato persuasif itu adalah kegiatan berbicara di depan umum. Ada yang masih ingat apa saja struktur teks pidato persuasif? Saya, Bu. Oke, silahkan Andini. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi pidato, yang ketiga bagian penutup. Oke, beri tepuk tangan teman kita. Pada hari ini, udah tahu nggak nih apa yang mau kita pelajari? Ada buka nggak buku tadi malam di rumah? Ada. Apa yang mau kita pelajari? Teks cerpen. Nah, lebih khususnya hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun di dalam cerpen. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai nantinya dalam pembelajaran ini. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan yang harus kalian capai yaitu kalian nantinya harus bisa mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materinya, silahkan kalian mencermati video yang akan ditampilkan depan. Nanti Ibu akan tanya berkaitan dengan videonya. Ya. Arti kejujuran. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk Anggapanku tentang kejujuran itu memang benar. Kalau jujur, membawa bahagia walau awalnya itu sulit. Apa yang diceritakan dalam video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan. Apa yang diceritakan dalam video tersebut? Kejujuran di dalam ulangan. Siapa saja tokoh yang ada dalam video tersebut? Siapa yang mau menjawab? Oke, silahkan. Zulfikar, kemudian Fadil. Dan dia meyakini bahwa kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai pelajar, ya kan? Kita kan ada ulangan, ada ujian, usahakan kita itu jujur dalam ujian. Karena yang namanya ujian itu apa? Yaitu menguji kemampuan diri kita. Kalau nyontek berarti itu kan kemampuan teman yang kita ambil, ya kan? Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, ada yang tahu nggak cerpen itu apa? Ya, Andini. Cerpen adalah merupakan salah satu jenis karya berupa kisah atau cerita tentang kehidupan dan sebelumnya lewat tulisan pendek. Ya, Vina di belakang, coba dibaca nak yang di depan. Kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh. Konfliknya yang sederhana. Biasanya di cerpen itu memiliki alur tunggal. Novel.
Novel juga ceritanya berbelit-belit, kemudian tokohnya banyak gitu. Sedangkan di cerpen ini tidak, tokohnya bisa hanya 2, 3. Ibu sampaikan dulu nih ya sekilas tentang unsur pembangun cerpen supaya nanti kalian paham nih ini kira-kira unsur pembangunnya apa saja. Jadi di dalam teks cerpen itu tadi kan ada unsur-unsurnya ya kan? Sama halnya seperti manusia, seperti kita. Kita mempunyai unsur-unsur misalnya seperti mata, seperti hidung, mulut, telinga, dan anggota tubuh kita. Ya kan? Jika kita lengkap, kita dianggap sempurna secara fisik. Begitu juga dengan cerpen. Cerpen itu mempunyai bagian-bagian di dalamnya. Sehingga bisa membuat cerpen itu menjadi teks cerpen yang utuh. Juga dengan kegiatan kita hari ini, kita mencari unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam teks cerpen. Ya. Jadi unsur pembangun cerpen itu ada 2, ya ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya itu sendiri. Kemudian unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat dari luar cerita. Ismudi baca apa saja unsur intrinsik? Tema, tokoh dan pendokohan. Ya. Alur, latar, sudut pandang, Ya. bahasa, amanah. Oke. Kemudian unsur ekstrinsiknya. Coba Vina baca. Latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai. Oke. Materi-materi ini Ibu tidak akan jelaskan satu-satu. Silahkan kalian pelajari sendiri dari buku, kemudian modul yang ada yang sudah Ibu bagikan. Ini sudah duduk berkelompok ya, sudah kita bagikan di pelajaran sebelumnya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Tadi sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Kemudian di dalam kelompok, tugas kalian apa di dalam kelompok? Yaitu kalian mencari atau menganalisis data-data yang diminta di dalam LKPD itu. Nah, sebelum kita mulai nih mengerjakan LKPD-nya, sebelum berpusing-pusing ria, kita melatih fokus kita dulu ya. Oke, siap? Siap? Oke, jadi permainan kita sekarang yaitu adalah tepuk pagi, siang, sore. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Ada sedikit terdengar sayup-sayup tepuk tangan ya. Sekali lagi ya, sampai tidak ada lagi yang bertepuk di malam hari. Oke, sip ya. Oke, udah sip. Berarti udah fokus semua. Silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Masing-masing kelompok dibagi tugasnya. Itu kan ada 10 yang kalian analisis. Kalian dalam kelompok ada 6 orang dibagi tugasnya. 1 orang mengerjakan 2 unsur. Oke, silahkan bekerja semua, tidak ada yang tidak bekerja.
Oke, kelompok 1 silahkan. Siapa yang mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema ilmu pengetahuan. Dikisahkan Mogu sebagai tokoh utama memiliki rasa akan haus tentang ilmu pengetahuan dan digunakan untuk tujuan kebaikan bersama. Beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke, silahkan kelompok kedua. Siapa yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari alur atau plot, dari awal cerita hingga akhir cerita, penulis secara konsisten menggunakan alur maju. Sudut pandang orang pertama. Pada teks cerita aslinya sering ditemui percakapan menggunakan kata aku seolah-olah menjadi tokohnya langsung. Amanat. Pesan moral yang bisa ditangkap adalah gunakanlah ilmu untuk kebaikan dan bermanfaat untuk masyarakat, banyak seperti yang dilakukan Mogu. Jangan mencari ilmu hanya untuk membuktikan diri yang terbaik lalu merendahkan orang lain, serta jangan mudah iri dengki terhadap kelebihan orang lain seperti tokoh Monda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan isi teks Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Nomor 9, unsur ekstrinsik. Hasil analisis kondisi sosial masyarakat pedesaan di Indonesia. Bukti pada teks. Kondisi pedesaan tempat Modu tinggal di dalam cerpen terinspirasi dari kondisi pedesaan di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani di ladang dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Oke, yuk beri tepuk tangan untuk teman kita kelompok 5. Beri dia W, Beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke, selesai. LKPD-nya masih belum lengkap atau ada yang salah, silahkan diperbaiki dan dikumpulkan nanti di luar jam pelajaran ya. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema itu apa? Yaitu inti atau gagasan dasar dari sebuah Unsur yang kedua ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh? Yaitu tokoh adalah pelaku. Yang ketiga ada alur atau plot, yaitu adalah urutan kejadian. Tadi Bu bilang kan kalau cerpen itu biasanya alurnya itu tunggal. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan masuk ke struktur dan kebahasaan dari teks cerpen. Nah, kita berdoa sebelum menutup pembelajaran kita ya. Yuk, ketua kelas kita pimpin doa. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak semua. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.